Teman-teman sekalian, dalam sebuah video beredar bahwa ketika itu calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden sedang berada di sekelompok orang-orang Islam di Amerika. Dengan merundukkan badannya, Biden kemudian berkata kepada mereka bahwa sebagai presiden saya berjanji Islam akan diperlakukan sebagaimana seharusnya seperti agama-agama besar lainnya. Nah, banyak yang menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Biden tersebut adalah merupakan salah satu faktor keberhasilan capres dari Demokrat tersebut untuk memenangkan Pilpres Amerika melawan Donald Trump dari Partai Republik. Sehingga umat Islam yang cukup banyak di Amerika tersebut tergerak hatinya untuk memberikan dukungan atau pilihan kepada Biden. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang disampaikan oleh Biden itu hanya sekedar sebuah strategi politik dalam rangka membuat dia terpilih, ataukah betul-betul itu akan menjadi sebuah kebijakan atau setidaknya sebuah langkah Biden untuk mengubah sikap dan perilaku Amerika di sepanjang periode Trump yang kurang ramah terhadap kelompok Islam. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kira-kira hubungan pemerintahan Amerika terhadap Islam selepas Biden menjadi Presiden Amerika Serikat menggantikan Trump. Nah, seperti yang saya singgung di awal dalam videonya, Biden memperlihatkan sikapnya yang ramah terhadap sekelompok Islam, bukan hanya dia melalui kata-katanya saja yang sangat menenangkan, sangat menimbulkan damai terhadap Islam, tapi juga yang cukup diapresiasi oleh banyak orang adalah gestur tubuhnya, di mana dia merundukkan badannya untuk menyapa atau berbicara secara langsung dengan sekelompok umat Islam yang ada di dalam video tersebut. Nah, itu dinilai merupakan sebuah sikap yang memperlihatkan keramahan yang itu nanti bisa dimanifestasikan dalam sebuah tindakan. Nah, jika dikembalikan pada pertanyaan, apakah ini hanya sekedar sebuah strategi saja? Dalam dunia politik praktis, strategi untuk memenangkan kompetisi atau pertarungan politik sesuatu yang wajar. Tanpa strategi tentu saja pertarungan atau kompetisi politik tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau itu misalnya dianggap sebuah strategi dari Biden untuk merangkul pemilih sebanyak-banyaknya, termasuk dari kalangan Muslim Amerika, saya kira itu bukan hal yang yang keliru, karena siapapun capres atau para kompetitor dalam politik pasti akan melakukan banyak strategi. Tinggal masalahnya adalah persoalan konsistensi. Apakah ketika dia sudah terpilih menjadi presiden akan sesuai enggak dengan yang dijanjikan tersebut? Nah, saya sendiri kalau melihat misalnya secara partai, kebijakan Partai Demokrat terhadap Islam mungkin jauh lebih lunak, jauh lebih appreciate terhadap kelompok minoritas seperti Islam atau misalnya kelompok kulit hitam atau berwarna Afro-Amerika misalnya dibandingkan dengan Republik. Terutama di bawah kepemimpinan Trump kemarin itu.
kurang ramah ya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Sehingga saya kira apa yang disampaikan Biden itu sesungguhnya merupakan cerminan dari kebijakan Partai Demokrat. Hanya saja memang setiap presiden Amerika ini terlepas daripada dia orang Republik, dia orang Demokrat, biasanya dalam berbagai kebijakannya itu akan selalu mendahulukan apa yang disebut dengan kepentingan nasional. Nah, sehingga kadang-kadang itu jadi lebih utama daripada yang lain-lain. Ya, ketika misalnya kepentingan nasional Amerika terganggu dengan misalnya ada kasus dalam kaitannya dengan kelompok minoritas termasuk Islam, nah, di situ biasanya pemimpin Amerika akan lebih condong pada kepentingan nasional. Ya, artinya bahwa sebagai sebuah janji apa yang disampaikan oleh Biden tetap sangat perlu diapresiasi karena itu bukan hanya cerminan dari keinginan pribadi tetapi juga kebijakan Partai Demokrat ya yang relatif ramah ya terhadap kelompok minoritas termasuk kelompok Islam. Ya meski demikian saya kira ke depan tetap harus dikritisi, harus banyak dipantau juga apakah kebijakan Biden nanti itu akan benar-benar dimanifestasikan dalam pemerintahannya. Nah, kalaupun misalnya tidak 100% apa yang dia sampaikan itu benar-benar direalisasikan, tetapi paling tidak sekian persen masih bisa dilakukan. Nah, saya termasuk yang optimis bahwa apa yang disampaikan Biden itu bukan hanya sebagai strategi ansih, ya, tetapi memang itu merupakan satu sikap, satu pandangan dari dirinya dan Partai Demokrat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.